Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading bulan Juni 2020 agar kamu bisa mengantisipasi energi yang akan menghampiri kamu. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah kartu doubt atau keraguan-raguan. Kata kuncinya di sini adalah I release the need to know all the answers, yang artinya saya melepaskan kebutuhan saya untuk mengetahui segala jawabannya saat ini juga. Yang artinya juga adalah kamu mungkin di bulan Juni akan dilingkupi dengan hal-hal yang membuat kamu jadi ragu, membuat kamu jadi melangkah mundur gitu loh. Karena kartu ini merupakan representasi dari energi keseluruhan kamu. Jadi tema energi kamu di bulan Juni. Dengan kata kunci saya melepaskan kebutuhan saya untuk tahu jawabannya. Ini artinya adalah jangan sampai keraguan-raguan tersebut, hal yang membuat kamu ragu tersebut terlalu besar ukurannya, sehingga yang tadinya kamu giat akhirnya jadi males karena masa depan nggak jelas, masih gelap, belum kelihatan gitu loh. Jadi ini energi kamu di bulan Juni ini dipenuhi dengan kekhawatiran, atau bukan kekhawatiran sih, lebih keraguan gitu loh. Yang gue kerjain sekarang nih hasilnya akan gimana ya gitu loh. Oke, so 3 kartu di sini merupakan energi yang akan menghampiri kamu. 3 kartu di bawahnya merupakan klarifikasinya. Jadi kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah Eight of Stones atau Eight of Pentacles. Di sini yang saya rasakan adalah mungkin kamu di Juni akan, mungkin udah dari sekarang sih, udah dari sebelum Juni kamu bekerja dengan giat, pokoknya terus grinding, bener-bener nggak putus lah kamu berusaha untuk menghasilkan sesuatu atau mendedikasikan waktu dan tenaga kamu untuk sesuatu gitu loh, untuk masa depan kamu tentunya kan. Yang saya lihat di sini Eight of Pentacles dengan klarifikasi Queen of Wands atau Queen of Bows di sini. Ini tuh kamu bener-bener kayak penuh semangat, tapi kalau kita lihat gambarannya Queen of Wands ini kan kelinci ini kayak berdiri dengan kuping tegak, berdiri tegak dengan kuping yang tegak juga, jadi kayak melihat jauh ke depan gitu kan. Ada apa ya di depan sana? Gue terlalu sibuk bekerja, gue juga harus mikirin nih di depan sana ada apa, bisa berhasil nggak nih yang gue kerjain, bisa menghasilkan nggak nih yang gue kerjain gitu loh. Jadi ada energi di sini kamu berusaha melihat apa yang ada di depan sana. Dan yang saya rasakan di bulan Juni kamu kemungkinan besar belum akan tahu jawabannya. Kamu tidak tahu jawabannya, atau paling tidak kamu merasa masih gelap lah. Apa yang kamu kerjakan saat ini tuh bisa dibilang mungkin kalau misalnya ini bisnis baru, mungkin balik modalnya masih belum ketahuan ya, apakah 2 tahun atau 3 tahun ke depan, atau mungkin lebih, atau profitnya baru 5 tahun kemudian, atau apapun. Bener-bener masih gelap di sini yang saya rasakan. Jadi kamu memang berusaha untuk melihat jauh ke depan, agar supaya gini, kalau kita berusaha untuk melihat jauh ke masa depan, itu artinya kita berusaha memiliki harapan kan, supaya kita bisa punya harapan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini tuh memang akan berhasil gitu. Tapi karena yang di sini yang saya rasakan adalah, yang kamu lihat adalah kegelapan, akhirnya kamu jadi ragu-ragu untuk terus bekerja, untuk terus menggiatkan diri atau mendedikasikan diri kamu kepada hal ini gitu loh. Karena yang kamu lihat masih masa depan masih gelap, masih jauh gitu loh. Apalagi kita dalam era corona seperti ini kan. Jadi kayak keraguan-raguan ini justru membuat kamu jadi malas gitu loh, atau jadi mundur 1-2 langkah. Yang tadinya kamu udah mulai bergerak maju, akhirnya kamu jadi mundur karena kamu merasa masa depan masih gelap. Tapi ini bisa juga misalnya percintaan. Kamu selama ini menjalin hubungan dengan seseorang, kamu benar-benar mendedikasikan diri kamu kepada orang tersebut, tapi ternyata
kalau kamu mau berpikir secara logika, hubungan kamu nih masih belum tahu nih arahnya kemana. Apakah ke pernikahan, apakah hanya begini-begini aja, mau sampai kapan, itu masih benar-benar masih gelap. Oke? So, kartu berikutnya yang saya punya untuk kamu adalah Six of Bows atau Six of Wands dengan kata kunci abundance atau berkelimpahan. Kartu ini keluar dengan klarifikasi King of Vessels atau King of Cups. Inilah yang kamu harap ada di masa depan kamu. Energi berkelimpahan ini, energi kesuksesan ini. Karena Six of Bows atau Six of Wands kan adalah energi yang penuh dengan kesuksesan. Energi yang membuat kita dipandang oleh orang-orang di sekitar kita. Dan di sini, dengan klarifikasi King of Cups di sini, yang melihat langsung kepada Queen of Wands, yang saya rasakan adalah energi kamu kan, Queen of Wands ini. Ini gini loh, saya paham bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu tentunya kita punya harapan bahwa ya sesuatu yang kita kerjakan tersebut akan baik untuk kita di masa depan. Tapi kadang-kadang Tuhan alam semesta tidak memberitahu kita bagaimana sebenarnya di depan sana, apa yang menunggu kita di depan sana. Tuhan dan alam semesta hanya maunya kita untuk terus berusaha, ya kan? Makanya ada pepatah, manusia boleh berharap, manusia boleh meminta, tapi Tuhanlah yang menentukan gitu loh. Jadi kita hanya bisa berusaha aja, berharap dan berusaha. Tapi di sini dengan dua kartu ini yang saya rasakan adalah ada kok Sagittarius. Kalau kamu merasa di depan sana masih gelap, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, hasilnya bagaimana. Dengan keluarnya kartu Six of Wands ini, dengan klarifikasi King of Cups, akan ada sesuatu yang baik untuk kamu. Karena dua energi ini saya rasakan sangat enak ya, sangat cerah, sangat ringan gitu loh. Ringan dalam arti akan melegakan hati kamu. Dan kalau kita lihat di sini si King of Cups ini, saya merasanya sih kayak secret admirer gitu loh. Jadi orang ini atau energi ini tuh mungkin selama ini masih kalem-kalem aja, diem-diem aja, nggak banyak bicara. Tapi dia melihat, dia tahu apa yang keseriusan kamu, dia tahu dedikasi kamu, dia sangat-sangat menilainya dan menghargainya. Sehingga akhirnya dia jadi bisa dibilang jatuh cinta kepada kamu. Atau misalnya contohnya kayak, misalnya saya YouTuber nih, saya terus aja naruh video di dalam channel saya, di YouTube saya. Terus bekerja kan, terus taruh upload video-video buat penonton saya. Tanpa saya tahu, sebenarnya orang-orang suka gak sih video gue? Sebenarnya gimana sih pendapat orang-orang? Ada yang tertarik gak sih nonton video gue? Tanpa saya sadari, ternyata ada kok yang suka sama saya gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi ini kayak energinya mungkin masih terselubung, tapi bukan berarti tidak ada. Jadi di sini yang energi yang kuat untuk Sagittarius pahami adalah bahwa terus berusaha Sagi. Jangan berhenti, terus maju, jangan sampai mundur. Karena kesuksesan ada di depan mata dan orang-orang menghargai kamu kok, hasil kerja kamu. Oke? So, kartu terakhir yang saya punya untuk kamu di sini adalah Three of Vessels atau Three of Cups, dan klarifikasinya adalah Nine of Stones atau Nine of Pentacles. Jadi di sini dengan kartu Three of Cups di sini di bulan Juni kamu benar-benar diminta untuk bisa enjoy aja. Karena kata kuncinya juga joy. Joy itu adalah kesenangan. Jadi enjoy aja, Saji. Terus lakukan apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Bawa santai, bawa ringan, enjoy aja. Jangan sampai kamu terlalu takut apa yang terjadi di depan sana, atau kamu takut pekerjaan kamu sia-sia hingga akhirnya kamu jadi nggak kerja sama sekali. Jangan seperti itu. Jadi di sini Three of Cups ini kalau kamu butuh inspirasi, pergi bercengkrama, atau mungkin face call karena kita corona ya, face call dengan teman-teman kamu. Jadi jalani hidup, jalani keadaan atau hari-hari kamu dengan santai, dengan ringan. Dan pastinya dengan klarifikasi Nine of Stones di sini, ini lagi-lagi ini kayak konfirmasi bahwa yang kamu lakukan ini kan
8 pentacles, ini 9 pentacles. Artinya ada kenaikan kelas kan, kenaikan tingkat. Jadi di sini kayak konfirmasi sekali lagi untuk Sagittarius. Jangan berhenti bekerja, karena sedikit demi sedikit akhirnya yang kamu coba wujudkan tersebut akan terlihat kok, akan terbuka jalannya atau akan terbuka prospeknya gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan kan kamu masih gelap hingga akhirnya kamu jadi ragu gitu loh. Jadi sekali lagi bawa santai tapi terus bekerja, jangan berhenti, karena dari 8 ke 9 kamu sedikit demi sedikit kamu akan melihat kok hasil kerja kamu. Oke? Kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah adventure atau petualangan. Dan ini adalah saran untuk kamu, which is adventure di sini yang saya rasakan itu tadi, jangan sampai kegelapan yang kamu hadapi atau yang kamu rasakan, yang kamu lihat ini jadi membuat kamu mundur kan, jadi membuat kamu malas atau jadi nggak berdedikasi lagi gitu loh. Jadi setengah-setengah mengerjakan sesuatu. Jadikan hal ini sebagai petualangan. Kalau kita bertualang, kita pergi bertualang. Kalau kamu Sagi, saya yakin kamu pasti suka traveling. Kalau kita pergi traveling tentunya kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi besok gitu loh. Apalagi kalau kita misalnya backpacker. Saya backpacker, makanya kadang-kadang saya tinggal jalan kemana bis atau kereta membawa saya aja. Yang penting saya enjoy gitu loh. Jadi balik lagi di sini, jadikan kehidupan kamu sebagai petualangan. Jangan hanya karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana hingga akhirnya kamu berhenti sama sekali. Kalau kita bertualang, kita pergi bertualang kan, kita nggak selalu harus tahu, kita nggak selalu tahu apa yang menunggu kita di depan sana. Kayak misalnya kita naik kereta. Saya pernah nih kejadian waktu saya di India. Saya naik kereta, rencananya saya mau pergi ke New Delhi, tapi ternyata saya naik kereta yang membawa saya ke Mumbai. Hingga pada saat tukang karcisnya datang, dia lihat tiket saya, loh, kamu salah naik kereta nih. Ini kereta mau ke Mumbai, bukan ke New Delhi. Akhirnya saya harus turun kereta, menunggu kereta saya yang baru yang akan membawa saya ke tujuan yang benar. Jadi balik lagi, semuanya adalah petualangan. Begitu juga hidup. Kalaupun kita menemui kendala atau kita merasa gelap, jangan jadikan itu sebagai alasan kita untuk berhenti atau mundur. Terus maju. Selama kita mengerjakannya dengan serius, dengan penuh dedikasi, akhirnya hasilnya akan kelihatan kok. Karena di sini yang saya lihat sekali sangat-sangat terkonfirmasi nih hasil yang kamu kerjakan dengan naik tingkat dari 8 ke 9. Oke? So Saji, good luck dan jangan lupa enjoy petualangan kamu. Bye.